Setelah sekian lama saya tidak melanjutkan cerita dari series komik Justice League The New 52 yang menceritakan ancaman dari Legion of Doom, khususnya Lex Luthor yang bermaksud untuk menjadikan dirinya sebagai Apex Predator, yaitu prajurit unggulan dari Sang Dewi Perpetua. Dan kali ini saya akan mencoba kembali melanjutkan ceritanya, yaitu untuk para pahlawan Justice League, di mana mereka juga harus berusaha payah dalam mencari bantuan dan cara untuk bagaimana bisa menghentikan ancaman dari Lex maupun Perpetua itu sendiri. Nah, untuk itu, seperti apa kelanjutannya? Oke, langsung saja, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dari The Martian Manhunter yang sedang menggunakan kemampuan pendengaran super dan pembacaan pikirannya dengan tujuan untuk memburu seorang pria yang tak lain adalah Lex Luthor, di mana ia mencoba mendengar begitu banyak pikiran yang mengarah kepada satu sosok, yaitu The Clocked Man. Lalu dengan membangun informasi dari semua desas-desus cerita atau suara-suara tersebut, ia pun pada akhirnya berhasil menemukan orang yang ia cari. Sementara itu di House of Heroes, di mana The Flash menjelaskan kepada John betapa hebatnya bisa berada di tempat itu, meskipun ia merasa sangat aneh, tapi juga sangat indah saat mendengar begitu banyak makhluk yang berbeda saling bergetar dengan frekuensi dimensi mereka sendiri. Hingga akhirnya Barry, John, Bruce, Diana dan Clark akhirnya berjalan menuju ke House of Heroes, yaitu untuk mengirim pesan ke semua alam semesta alternatif, yaitu akan kedatangan krisis besar sekaligus dengan runtuhnya The Source Wall, di mana permasalahan tersebut akan memiliki cakupan berskala multiversal, dan dengan semua versi bumi dan alam semesta lainnya yang juga akan dalam bahaya. Lalu mereka juga memberitahu semua orang tentang fakta bahwa makhluk dimensi ke-6, yaitu Perpetua, yang akan segera bangun, di mana Lex Luthor dari semesta ini akan mencoba membawa seluruh kehidupan menuju Doom. Dan energi yang menyebar berkat aksinya itu juga akan membuka semua 7 energi gelap yang diperlukan untuk membangunkan Dewi tersebut. Dan untuk itulah, mereka tidak akan meminta para pahlawan di seluruh semesta itu untuk bersatu di satu dunia, karena hal tersebut juga akan membawa ancaman jika mereka meninggalkan beberapa dimensi tanpa adanya perlindungan. Nah, untuk itulah, mereka pun meminta untuk para pahlawan di setiap dimensinya untuk mulai bersiap dan bertarung masing-masing. Dan untuk membantu mereka, yaitu para pahlawan dari semesta ini, dan meminta mereka untuk membantu para pahlawan di semesta ini, yaitu suatu hal yang sangat penting. Di mana kemudian sosok The World Forger pun masuk, dan ia pun berbicara meminta satu hal yang harus mereka lakukan bersama, yaitu untuk menemukan 2 saudara Alpheus yang dikenal oleh mereka sebagai monitor dan anti-monitor. Cerita beralih ke Hall of Justice, di mana Hawker dan Mera sedang mengkoordinasi sisa anggota Justice League, di mana Ryan Choi sedang memimpin divisi ilmiah yang mencoba untuk menghasilkan solusi yang berbeda bagi Justice League dalam menghadapi Doom. Lalu ada juga The Question, Plastic Man, Detektif Jim, dan Green Arrow sebagai anggota dari tim detektif yang mencoba untuk menemukan posisi baru dari Hall of Doom. Lalu untuk para pahlawan yang lebih muda, mereka juga akan bersiap-siap berlatih untuk mempersiapkan pertempuran dengan Black Canary dan Hawkman yang akan melatihnya. Hingga kemudian, ketika mereka menguasai semua operasi ini, Jarrow tiba-tiba menghubungi mereka, yaitu jika Starman sekali lagi dalam bahaya,
di mana ia mendorong kekuatannya ke batasnya yang mencoba untuk menemukan bagian lain dari totalitas melalui ruang waktu. Di mana bagian-bagian totalitas itu sendiri, yaitu seperti sosok Starman itu sendiri, orang lain, atau benda-benda yang memiliki kekuatan totalitas. Dan dilanjut, Mera juga memperhatikan ketegangan dalam suara Kendra, yaitu tentang perannya dalam perselisihan omniversal ini, dan Mera pun akhirnya tahu dan memberitahu Hawker agar ia segera menyelesaikan urusannya, yaitu dengan pergi dan menemukan John dan mempercayakan segala tugas di Hall of Justice kepada Mera karena bagaimanapun ia adalah seorang ratu. Kemudian cerita beralih ke 80 mil di utara Sacramento, tepatnya pada suatu bangunan yang ditinggalkan, di mana The Martian Manhunter akhirnya menemukan pria yang ia cari, dan saat ia membuka pintu dan berteriak kepada Lex untuk mengungkapkan dirinya, sekaligus dengan berhati-hati jika ia mungkin melindungi pikirannya dari kekuatan telepati John. Tetapi saat itu juga, dari 14 indera lain yang dimiliki oleh John, semua itu mengisyaratkan kepadanya bahwa ia tidak sendirian. Dan pada saat itu, seseorang tiba-tiba menyerang, tapi itu bukan Lex Luthor yang diharapkan Martian Manhunter, tetapi dia adalah Lionel Luthor. Cerita masih berada di suatu bangunan yang ditinggalkan, yaitu saat Martian Manhunter mencari Lex, di mana John Jones malah menemukan Lionel Luthor yang dihidupkan kembali, yang sekali lagi ia memenjarakannya, membawa John kembali pada kenangan mimpi buruk masa kecilnya. Namun segera, John Jones akhirnya bisa membebaskan dirinya dan menyerang Lionel, meskipun pada akhirnya ia tahu jika Lionel adalah sebuah robot yang dibuat oleh Anthony Ivo. Di mana kemudian, Profesor gila itu pun melepaskan sosok Amazo yang diketahui ialah yang telah menangkap John. Lalu untuk melanjutkan pekerjaan Lionel, yaitu dalam menemukan Apex Predator sebagai pasukan dari Perpetua. Di mana John Jones dikatakan akan menjadi kunci untuk rencana tersebut. Tetapi saat Profesor Ivo mulai mendekatinya, yaitu untuk memulai eksperimennya, tiba-tiba Kendra pun berhasil masuk dan menghancurkan kepala Amazo dengan satu pukulan. Nah, namun sayangnya, Ivo ternyata memiliki ratusan robot Amazo, meskipun mereka semua tidaklah lengkap atau tidaklah sempurna, yang mana meskipun begitu, semua Amazo itu pun berusaha mengeroyok Martian Manhunter dan Kendra. Lalu saat mereka berusaha mengalahkan para Amazo tersebut, mereka juga belajar bahwa Ivo adalah sebuah konstruksi itu sendiri. Jadi John Jones tidak dapat mengambil informasi tentang lokasi Lex saat itu darinya. Namun untuk Kendra, ia malah meyakinkan John bahwa Lex Luthor sudahlah mati, sekaligus dengan fakta bahwa ia telah memilih jalan Doom. Kemudian, saat itulah tiba-tiba sebuah drone datang dan muncullah sebuah gambaran Lex Luthor di sana yang berbicara kepada mereka berdua, sekaligus membuktikan bahwa Lex Luthor masihlah hidup dengan penampilan yang berbeda dari sebelumnya. Di mana saat itu, ia juga ingin mengajukan tawaran kepada John, yaitu untuk bergabung bersamanya. Kemudian, cerita beralih ke tempat Neil, yaitu bekas rumah dari Monitor, di mana The World Forger dan para pahlawan yang telah berada di sana, di mana Alpheus, ia pun menjelaskan beberapa hal kepada mereka, yaitu hal pertama, jika multiverse terdiri dari dunia yang tak terbatas. Hal kedua, yaitu anti-monitor telah berhasil melakukan pembalasannya, yaitu dengan memulai krisis pertama, yang menyebabkan pecahnya satu dunia menjadi tak terbatas. Yang mana hal tersebut akhirnya memunculkan krisis lain yang mengikuti, yang mana telah membawa 52 alam semesta yang berbeda pula, dan terbaginya sosok Monitor ke dalam 52 aspek.
Tapi meskipun begitu, sosok monitor ini diceritakan juga akan bersatu kembali, yaitu saat datangnya ancaman dari Dark Multiverse telah datang. Dan setelahnya, mereka pun menemukan Marnovu yang mencoba sekali lagi untuk menghubungi Judge of the Sword, yaitu guna meminta bantuan dalam melawan Perpetua setelah miliaran tahun berlalu. Tapi Alpheus malah mengatakan jika ia tak akan menemukan jawaban apapun, karena meskipun mereka adalah multiverse yang masih muda dan penuh dengan potensi, tapi sekarang mereka adalah menjadi multiverse yang runtuh dengan doom yang akan menelannya. Lalu dengan begitulah, Alpheus dan Monitor akhirnya bekerja sama dengan Justice League, dan segera mereka akan menuju ke Quad, yaitu untuk mencoba dan meyakinkan Anti-Monitor, yaitu untuk bergabung bersama mereka. Dan dengan itu, Antimatter Universe akan menjadi tujuan mereka berikutnya. Kemudian pada saat yang sama, di Hall of Justice, terlihat Shane yang sedang ditemui oleh Starman, di mana ia membujuknya untuk dapat membantunya, yaitu dalam mencari suatu hal yang ia anggap penting dalam pertarungan tersebut. Kemudian cerita beralih ke John Jones dan Kendra yang sedang menuju ke tempat Lex Luthor. Dan ya, meskipun Kendra tahu jika itu adalah jebakan, dan John pun juga tahu itu, tapi mereka berdua ternyata tidak peduli, karena bagi John Jones, ia hanya ingin menyelesaikan urusannya dengan Lex saat itu. Hingga tak lama setelahnya, Lex Luthor pun menghubungi John melalui telepatinya, dan meminta mereka untuk memasuki tempat persembunyian dari Lex Luthor. Hingga singkat cerita, saat mereka tiba di depan markas dari Lex Luthor, John Jones ia malah membuat Kendra menjadi pingsan, yang mana ia maksudkan agar ia bisa leluasa berbicara dengan Lex saat itu. Kemudian di saat itu juga, John telah sadar jika keadaan Lex telah berubah, yang tidak lagi menyerupai sosok manusia sama sekali. Dan Lex pun juga menjelaskan jika ia telah memulai evolusinya untuk menjadi Apex Predator, yaitu sebagai prajurit pertama dari Perpetua. Tapi ternyata ia juga membutuhkan satu bagian terakhir bagi dirinya itu, yang tak lain adalah makhluk Green Martian alias John Jones itu sendiri. Dan untuk itulah Lex Luthor menawarkan kepada John Jones untuk bersatu bersamanya dengan menjadi satu makhluk sebagai raja dari segala rantai makanan dan ditakdirkan untuk menjadi penguasa. Nah, tapi tentu saja John Jones menolak hal itu, dan untuk Lex Luthor, ia pun akhirnya melakukan cara terakhirnya, yaitu dengan menyerap John ke dalam dirinya sendiri, dengan menyerap kekuatannya dan sel-sel fisiknya, agar Lex Luthor bisa menjadi Apex Predator yang sempurna. Tapi saat itu juga, Kendra akhirnya kembali terbangun, tapi Lex dengan mudah memenjarakannya dan membuatnya menonton saat ia menyerap diri John ke dalam tubuhnya. Hingga saat itulah, Kendra pun menjadi sangat emosi dan berjanji jika ia akan menghujani neraka kepada Lex Luthor, terutama atas perbuatannya tersebut. Sementara itu, kembali lagi pada Hall of Justice dengan Starman dan Jarro yang sedang menghubungkan pikiran mereka melalui kekuatan Shane yang berharap untuk mencari petunjuk dari potongan-potongan totalitas. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Starman, ia malah melihat akhir dunia di mana multiverse mulai runtuh. Lalu beralih ke alam semesta antimatter, yaitu di planet Quad, dengan para pahlawan bersama Alpheus dan Monitor yang sedang mencari saudaranya yaitu Anti-Monitor, guna mengajaknya bekerja sama dalam menghadapi ibu mereka yaitu Perpetua sekali lagi. Tapi sayangnya di sana mereka malah menemukan Guardians yang telah terbunuh,
yang diduga setelah mereka membangun sebuah senjata misterius. Hingga kemudian Batman, ia juga menemukan suatu pesan di Malthusian, yaitu sebuah pesan yang mengatakan untuk tidak mengikuti anti-monitor. Dan saat mereka tidak menemukan apapun di sana, hingga mereka pun bersiap-siap untuk pergi lagi, tiba-tiba Legion of Doom muncul di sana, dan The World Forger ia pun langsung memukulkan palunya dan mengatakan jika lebih baik mereka menghindari pertempuran tersebut. Karena menurutnya mereka tak mungkin bisa menang di sana. Dan itulah dia akhir cerita untuk isu 26-28, di mana secara singkat cerita, ketiga isu ini menceritakan perjuangan dari para pahlawan, yaitu guna mencari cara dalam menghadapi ancaman dari Lex Luthor dan Legion of Doom, sekaligus dengan Perpetua yang akan mengancam alam semesta mereka. Dan bagaimana semua ini akan berakhir, untuk itu silakan tunggu kelanjutannya. Dan mungkin cukup sekian untuk video saya kali ini. Sekian dulu dari saya dan sampai jumpa lagi di next video.